Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 6 orang bos menjadi mu'alaf alias masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Viral Indonesia News, berjumpa kembali di channel Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, untuk kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah kisah ya dari 6 orang bos di Indonesia yang mantap menjadi mu'alaf. Dan dari berbagai kisah, di antara kisah para bos-bos tersebut masuk Islam, ada yang bikin merinding. Nah sahabat, langsung saja kita simak ya bagaimana kisahnya dan siapa sajakah mereka dari ke-6 bos yang masuk Islam ini. Sahabat, perpindahan keyakinan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Namun perpindahan keyakinan menjadi mu'alaf juga menjadi sorotan. Dan kisahnya pun menarik untuk jadi inspirasi dan motivasi. Sejumlah pengusaha Indonesia ini memilih untuk menjadi mu'alaf setelah ada perdebatan yang rumit dan pertimbangan yang matang. Jadi masuk Islam itu melalui pertimbangan yang sangat matang dan setelah melalui perdebatan-perdebatan yang sengit, begitu para sahabat. Nah, kisah spiritual seseorang memang berbeda-beda. Banyak di antara manusia yang masih mencari jati diri mereka dan masih berpindah-pindah keyakinan. Namun perpindahan keyakinan ini tentu melalui proses yang sulit dan pertimbangan yang matang. Banyak pertentangan yang mereka alami, mulai dari efek untuk diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan masyarakat. Nah jadi mereka sudah sadar betul ya jika berpindah keyakinan akan berefek kepada dirinya sendiri dan juga keluarganya, dan efek juga dari masyarakat. Nah sahabat, beberapa pengusaha Indonesia ini mengalami kisah perpindahan keyakinan menjadi seorang mu'alaf atau mereka masuk Islam, dan ceritanya pun unik dan menarik untuk dibahas, bukan untuk dihujat atau sebagai bahan perbincangan negatif ya, namun bisa kita ambil sisi positifnya. Nah sahabat, siapa sajakah mereka dan bagaimanakah kisahnya? Mari kita tampilkan satu persatu ya. Yang pertama adalah Bapak Jusuf Hamka. Nah sahabat, Bapak Jusuf Hamka ini adalah bos sebuah perusahaan ya. Nah dan bos perusahaan ini masuk Islam setelah bertemu dengan ulama Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Buya Hamka pada tahun 1981. Memiliki nama asli Alun Joseph yang sering disapa Babah Alun. Ini akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dipimpin langsung oleh Buya Hamka, dan ia pun mengganti namanya menjadi Jusuf Hamka. Nah sahabat, singkatnya ia menjadi mu'alaf usai melihat suatu majalah yang menceritakan pengusaha mu'alaf pada usia 24 tahun. Awalnya Jusuf Hamka menemui sekretaris Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, yaitu Ustadz Zaimi, untuk menyatakan niatnya masuk Islam. Nah dari situlah sahabat, dia pun dibawa ke rumah ulama terkenal yaitu Buya Hamka. Dan akhirnya Jusuf Hamka menceritakan kepada Buya Hamka alasan agar segera masuk Islam hari itu juga. Menceritakan alasan Buya Hamka agar segera masuk Islam hari itu juga. Begitu Buya Hamka menyarankan. Dan menurut Jusuf Hamka, alasan Buya Hamka agar dirinya segera masuk Islam adalah takut menjadi dosa. Jusuf Hamka adalah seorang konglomerat Indonesia yang dikenal sebagai pemilik jalan tol Desari.
Jusuf Hamka juga dikenal sebagai orang yang dermawan yang sering memberikan bantuan kepada masyarakat. Alhamdulillah, seorang yang dermawan, seorang kaya, seorang juragan, seorang bos yang masuk Islam, lalu dia memberikan aksi sosial di situ, dan dia bercita-cita ingin membangun 1000 masjid. Ini para sahabat, Bapak Jusuf Hamka ini setelah mualaf dia berkeinginan atau bercita-cita ingin membangun 1000 masjid. Mudah-mudahan terlaksana dan terrealisasi. Nah sahabat, kita lanjut yang kedua. Siapakah beliau ini? Beliau ini adalah Bapak Johari Zain. Bapak Johari Zain adalah pendiri dari ekspedisi JNE. Ia merupakan bos mualaf yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1954. Diketahui jika keluarganya adalah kelompok pedagang Tionghoa yang menganut agama Buddha. Nah, sekitar tahun 1982 dia memutuskan menjadi mualaf serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bukan sembarang mualaf biasa, Johari bahkan memiliki mimpi besar untuk membangun 99 masjid. Subhanallah, alhamdulillah, akhirnya menyusul cita-cita Bapak Jusuf Hamka tadi ya, yang berkeinginan membangun 1000 masjid. Dan bos kita yang satu ini, bos Johari Zain ini juga berkeinginan membangun 99 masjid. Alhamdulillah, subhanallah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, bisa terrealisasi. Nah sahabat, pria yang akrab disapa Pak Jo ini mengatakan bahwa saat memutuskan memeluk agama Islam itu karena beliau akan menikah dengan istrinya. Keterlibatan sang istrinya pun sangat besar. Sang istri sangat mendukungnya. Setelah menjadi mualaf, lingkungan Islam sangat menyambut hangat Pak Jo. Selain itu, banyak yang bersedia membantu memberikan ilmu agama kepadanya. Alhamdulillah. Nah sahabat, ya, menginjak mualaf, bos mualaf yang ketiga, siapakah beliau? Beliau adalah Lee Kang Hyun. Lee Kang Hyun merupakan mantan Vice President Samsung Indonesia. Perjalanan karir Lee Kang Hyun dan kecintaannya terhadap Indonesia berawal dari ajang pena. Saat itu ia memiliki sahabat pena berasal dari Indonesia. Dan pada tahun 1989 akhirnya ia memutuskan mengunjungi temannya di Aceh. Melalui proses yang panjang, akhirnya dirinya diterima di perusahaan Samsung pada tahun 1991 dan bertugas di Samsung Indonesia pada tahun 1993. Nah sahabat, selama bekerja di Indonesia, Lee Kang Hyun mulai lancar berbahasa Indonesia dan akrab dengan ragam budaya Nusantara. Dari situlah beliau mulai mengenal soal agama Islam sebagai salah satu kepercayaan mayoritas di Indonesia. Lee mulai mengenal Islam dari temannya. Ia pun mulai belajar tata cara sholat hingga pada tahun 1994 ia memutuskan menjadi mualaf dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Dan setelah bos perusahaan ini jadi mualaf, beliau kerap disapa Pak Haji. Meski belum menunaikan rukun Islam kelima, tetapi ya ini lucu, ini sudah dipanggil Pak Haji. Nah sahabat, kita lanjut di urutan nomor 4. Siapakah beliau? Bos yang ikut menjadi mualaf yaitu Bapak Hirman Halim. Bapak Hirman Halim merupakan bos Bank Maspion sekaligus anak dari Alim Markus. Sebelum masuk Islam diketahui jika dirinya beberapa kali pindah agama. Kisah anaknya yang memeluk agama Islam yang memberi inspirasi kepada bos Bank Maspion tersebut untuk jadi mualaf. Pada tahun 2004 dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Cengho, Kota Surabaya. Hirman Halim mengaku merasakan keajaiban setelah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Nah sahabat, di urutan yang kelima, bos kita yang menjadi mualaf adalah siapa? Adalah Bapak Hirmanto Wijaya. Sahabat,
Bos Jaya Raya Solution atau Jaya Raya Elektronik ini menjadi mualaf beberapa tahun yang lalu. Bos perusahaan ini mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Citra Land City, Palembang pada 3 Mei 2019. Setelah menjadi seorang muslim, namanya menjadi Muhammad Hermanto Wijaya. Dia yakin untuk memeluk agama Islam setelah mempelajari agama ini ditambah faktor lingkungan pergaulan dan tempat tinggalnya. Dan menurutnya tetangganya selama ini mayoritas beragama Islam. Seringnya bersosialisasi dan melihat kegiatan sehari-hari umat muslim di sekitarnya sejak lama memberi dampak besar pada diri dan sikapnya. Hingga akhirnya beliau yakin untuk mu'alaf usai mempelajari Islam. Dan beliau pun meminta izin kepada istri dan anak-anaknya. Tidak disangka-sangka bahwa keluarganya pun memberikan izin. Alhamdulillah. Nah, itulah tadi kisah dari Bapak Hermanto Wijaya, Bos Jaya Raya Solution ya. Nah sahabat, untuk urutan yang ke-6, bos kita yang ikut masuk Islam. Siapakah beliau? Beliau adalah Fitria Yusuf. Sahabat, Fitria Yusuf merupakan CEO PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Putri pengusaha dan tokoh muslim Tionghoa Indonesia Yusuf Hamka ini mengucapkan 2 kalimat syahadat pada hari Kamis 12 Maret 2020 yang lalu di Masjid Lause, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dan video bos perusahaan yang mu'alaf ini mengucapkan kalimat syahadat sempat viral di media sosial. Fitri mengaku memeluk agama Islam karena mendapat hidayah serta terinspirasi dari perbuatan ayahnya. Tak sekedar sebagai seorang ayah dan atasan yang baik, Fitria mengaku melihat ayahnya sebagai umat muslim yang taat dalam menjalankan ibadah dan bersedekah. Nah, perlu diketahui sahabat, Fitria Yusuf ini adalah anak dari Bapak Yusuf Hamka yang lebih dahulu mu'alaf seperti yang sudah kita ulas di awal begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka semua istiqomah, diberikan kesehatan dan diberikan ketabahan dan juga semakin semangat di dalam mempelajari agama Islam, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi bagi pencari kebenaran di luar sana ya. Mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah untuk segera masuk Islam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.